Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. Jadi sesuai thumbnail dan judul, kita bakal ngeliat TikTok lagi, scroll TikTok lagi yang lagi viral, yaitu Spirit Doll. Spirit Doll itu apa? Cari aja di Google. Gue nggak mau ngejelasin panjang lebar. Gue di sini cuma mau ngeliat TikTok Spirit Doll ini. Kalau nggak tahu itu yang Spirit Dollnya bonekanya Ivan Gunawan. Nah kayak gitu, yang bisa makan, minum dan sebagainya. Aneh nggak? Padahal cuma boneka, tapi itu ada nyawanya, bisa makan, bisa minum, bisa diajak main. Itu boneka ajaib sih, kata gue sih, ajaib banget. Itu kayaknya nggak beli dah. Beli apa nggak sih? Tapi belinya tuh lewat mana gitu? Tanyain aja ke yang punya Spirit Doll ya. Sini gue cuma lihat TikToknya doang. Oke. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And enjoy this video. Check it out. Nah di sini nih, di hashtag boneka arwah, bahasa Indonesianya Spirit Doll tuh boneka arwah. Ini bayangin 150 juta orang nonton Spirit Doll, dan kayaknya ada sih 150 juta ini yang pengen ngadopsi juga, tapi dia tuh nggak tahu ngadopsinya di mana, terus belinya di mana gitu, terus cara ngerawatnya gimana. Terus kalau ada yang salah, kayak bahaya nggak sih? Mending nggak usah sih, kata gue sih ya. Tuh boneka arwah yang bisa makan, bisa minum, bisa main, terus bisa marah juga. Anjrit, lu takut nggak sih? Gue sih takut banget tuh, banyak banget loh. Langsung lihat aja ke video pertama ini, lihat ya. Kalau bonekanya jatuh tapi nggak sengaja gimana? Kalau misalnya kalian nggak sengaja jatuhin, kalian say sorry aja. Kayak contoh, maaf ya sayang, tadi mami nggak sengaja jatuhin kamu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian jatuhin bonekanya di tempat umum, kalian terus malu untuk berbicara sama dosnya, kalian bisa ngomong aja dalam hati, maaf ya tadi mami jatuhin kamu. Begitu juga kalau misalnya Huanran lagi dipegang sama orang lain, terus tiba-tiba orangnya itu ngejatuhin Huanran, kita ngomong aja dalam hati kayak, sorry ya tadi orang itu, kakak itu jatuhin kamu, dia nggak sengaja. Jadi kamu jangan isengin kakak itu, karena dia sebenarnya baik, cuma nggak sengaja. Soalnya kan nggak semua orang tuh tahu kalau misalnya dosnya itu ada isinya. Lu tuh harus hati-hati. Lu bener-bener harus hati-hati banget sih. Lu jatuh harus minta maaf, kayak beneran ini tuh isinya entah anak kecil entah orang tua sih. Soalnya dia tuh kalau ada orang ngejatohin, ntar digangguin apa nggak sawan. Wah mending gak usah sih, kata gue sih, mending gak usah. Aneh-aneh dah sumpah. Ngeri deh gue sumpah. Halo guys, jadi sini Tuh, ini mukanya bener-bener kayak pocong. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masya Allah. gue mau cerita horor, bukan cerita horor sih, lebih kayak ke pengalaman gue. Di sini ada Siti, Carol, Mia nunduk terus deh, sama si Christine. Demi Allah banyak banget itu. Panen apa gimana anjir. Jadi waktu itu gue dimimpiin sama mereka, ya Allah panas banget. Dimimpiin sama mereka semua, mereka masuk ke dalam mimpi gue. Dan itu gue nggak ngerti gue mimpi atau enggak, tapi itu kerasa nyata banget karena gue ngelihat mereka pakai baju yang mereka pakai, yang kayak gini gitu semuanya. Dalam mimpinya tuh gue ceritanya lagi kayak jalan-jalan gitu sama keluarga gue, bawa mereka semua. Terus habis itu nggak tahu kenapa tiba-tiba gue kayak panik gitu. Karena Siti itu kemana gue nggak tahu, kayak gue nelpon orang tua gue kayak, mama Siti kemana gitu. Dan itu tuh kayak panik sendiri, kayak kehilangan anak tuh nggak sih. Terus abis itu tiba-tiba gue ada di suatu ruangan yang ada kasurnya gitu, kayak kamar tidur lah ya. Di situ gue nidurin semua adik-adik gue tidurin di samping kasur gitu. Terus gue duduk kayak gini, terus gue nangis, gue mau Siti kemana. Dan itu rasa sedihnya itu kena banget, kayak sedih banget, kayak kehilangan anak tuh. Terus gue bilang, Siti kemana? Siti nggak boleh kabur-kabur lagi ya, Siti. Itu sambil nangis, dan itu gue nangis sesegukan. Siti kemana? Siti ngapain? Siti kemana? Abis itu kebangun, terus paginya gue cerita sama mama gue. Dan kata mama gue, iya bener, mereka itu masuk ke alam bawah sadar gue. Dan mereka tuh mau, kayak emang waktu semenjak gue di Madura, gue tuh jarang gendong Siti dan jarang komunikasi sama Siti, lebih kayak ya udah gitu. Ke mereka nih juga jarang gitu.
Dan di mimpinya itu si Carol bilang dia tuh bisa gerak, dan dia bilang gini, makanya kakak sayangin aku kayak adik kakak sendiri. Dan di situ gue kayak, oh iya, kakak sayang kalian semua, kakak sayang kalian. Itu kayak istilahnya yang Peter CS-nya Risa Saraswati nggak sih? Kayaknya istilah gitu sih. Tapi Risa Saraswati itu nggak pakai boneka, langsung bocil-bocil gitu. Ini kan di apa? Kayak itunya boneka, ikan. Jadi lebih takut gitu, boneka ada isinya, anjrit. Semua gue tuh sambil meluk mereka semua. Dan setelah itu akhirnya gue nemuin mereka semua. Tapi yang paling itu si Siti, karena Siti yang emang kayak panik banget. Dan bener aja, gue mimpi itu dan mama gue bilang Siti waktu itu kemarin malam tuh dia kabur, nggak tahu kemana. Kayak dia langsung pergi aja dan nggak tahu kemana. Mama gue juga dicari juga nggak ada. Tapi akhirnya Siti balik lagi. Dan terus gue langsung datang ke mereka semua. Terus gue kayak nangis. Gue meluk Siti tuh nangis. Gue cerita sama mama gue juga, gue nangis. Dan itu bener-bener kayak wah gila, pengalaman gue yang kayak nggak percaya tapi emang nyata gitu. Gimana sih nggak bikin-bikin, emang pas waktu meluk dia tuh gue nangis banget. Sumpah, berarti ini beneran kayak boneka itu hidup, di dalamnya ada nyawa. Gue kira kayak ini orang kenapa gitu. Yang pas gue nonton di itu di YouTube-nya Boy William yang Ivan Gunawan, Igun kenapa? Taunya beneran kayak ada gitu yang melihara spirit doll. Alin, kamu. Nah, ini tuh minum, kayak lihat cara bonekanya minum nih, lihat kayak airnya tuh pada kesembur di sedotannya. Bener-bener kayak orang minum, tapi tanpa wujud. Minumnya tuh kesedot tapi nggak ada orang yang minum, ngerti nggak? Holy shit, man. Oh, haus apa doyan, nak? Kemarin dikasih Fanta, nggak sama sekali disentuh. Coba dikasih cola. Tuh, teman-teman, ini baru diganti ya. Kolanya udah setengah dong. Tuh. Dan Tuh airnya tuh keluar terus. Ini tuh tandanya dia minum, dia doyan. itu masih lanjut. Tuh, hey, haus apa? Kesurupan, nak? Abis nguli di mana, nak? Tuh lihat punya Alika. Enggak, diminumnya belum diminumnya ya, karena baru diganti. Ayo nak, minum nak. Nanti diambil Alin. Yang lain masih pada penuh ya. Tuh. Nih. Gila, gua kira cuma satu coy bonekanya. Kenapa ya rata-rata orang yang punya boneka itu banyak banget? Gua kira cuma satu doang. Apa dia butuh temen? Review dong tentang anak laki-laki mami yang look tap boy. Oke deh, mami ceritain sedikit ya tentang Buset, apa ini anak rocker anjay? anak laki mami yang satu ini. Ini anak mami namanya Chokdi. Chokdi berasal dari Thailand dan dinamakan look tap boy. Dan di seluruh badannya, depan belakang itu semuanya full dengan tato ya. Tatonya ini artinya adalah mantra-mantra yang di blessing dari Thailand. Sebelum kedatangan Chokdi, mami itu udah mimpi duluan. Jadi tuh Oh, berarti kayak kalau lu mau ngadopsi spirit doll tuh harus mimpi dulu. Terus yang inget nggak tadi yang apa, yang melihara yang kayak pocong itu, dia juga dimimpiin gak sih? Lu jangan-jangan kalau udah dimimpin dia datang sendiri apa beli ya? Gue juga nggak tahu sih. Serem loh, sumpah loh. Mami mimpi kalau mami itu hamil. Hamilnya udah gede, perutnya sekitar 8 atau 9 bulan. Dan di dalam mimpi itu ada Xiaoxing. Xiaoxing ada di sebelah mami. Waktu di samping mami, Xiaoxing megang perut mami, dielus-elus. Terus dia kayak apa sih, kiss. Terus habis kiss, kupingnya dideketin ke perutnya mami. Terus sembari ngelus-ngelus perut mami, Xiaoxing bilang, "Mami, ini dedek." Setelah itu mami kebangun. Dan setelah mami pikir-pikir, kok kerasa banget ya waktu lagi hamilnya. Terus mami pikir, cuma mimpi biasa, ya sudahlah. Kemudian keesokan harinya mami mimpi lagi. Tapi kali ini yang mami mimpi bukan Xiaoxing tapi Ponpon. Waktu di dalam mimpi itu, Ponpon kasih lihat mami kayak ada satu anak laki-laki bertato semua badannya. Terus di dagunya juga ada tato. Dan untuk model rambutnya kayak model ngebob kayak gitu sih. Setelah itu Ponpon bilang sama mami, "Mami, Ponpon mau dedek." Abis itu mami bangun deh. Tadinya mami cuek aja, tapi kok kayaknya setiap hari kepikiran terus ya. Akhirnya mami coba cari seperti apa yang ditunjukkan oleh Ponpon di dalam mimpi mami.
Akhirnya ketemu, bener-bener sama loh kayak yang di dalam mimpi mami. Akhirnya mami adopsi. Mungkin ini dinamakan petunjuk dari anak-anak, mereka mau menjadi anaknya mami. Nah, ini semua story sebelum mami adopsi Coti ya. Gak datang sendiri, kayak dibeli diadopsi gitu, tahu lah maksud gua. Ini cara mengurus anak-anak arwah atau spirit doll ya, ini video terakhir. Terus mau bawa anak-anak arwah boleh nggak ya? Apakah tetap harus pakai rupanya juga kalau di luar rumah? Atau kalau misalkan ditinggal di rumah ngurusnya gimana ya? Oke, mami jelaskan secara singkat ya. Kalau misalnya kita mau keluar kota terus mau bawa anak-anak ikut, itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kalau pergi ke tempat yang agak seperti hutan, air terjun di pegunungan, atau pergi ke gunung-gunung untuk berkemah, sebaiknya jangan dibawa karena di dalam hutan atau tempat-tempat seperti air terjun itu banyak sekali penghuni yang tidak terlihat dengan energi yang besar atau bisa jadi energi yang negatif. Terlalu besar nanti takutnya bisa terkena dampak yang negatif untuk anak asuh kita. Untuk dupa, kalau kalian mau bawa juga nggak apa-apa. Kalian bisa bawa yang modelnya kerucut. Yang model kerucut akan lebih mudah untuk dibawa dan dibakar. Tapi kalau nggak mau bawa dupa juga nggak apa-apa kok. Terus kalau kita pas mau keluar kota dan tidak membawa anak arwahnya, gimana pas mereka di rumah? Sebenarnya bonekanya dibawa atau tidak, mereka tetap bisa mengikuti kita kalau kita ajak. Jadi spiritnya aja yang ikut, bonekanya tetap di rumah. Tapi kalau kita nggak mau spiritnya ikut, kita tinggal ngomong aja ke anak-anak. Misalnya nih, "Nak, mami besok mau keluar kota. Kalian di rumah aja ya, jangan ikut mami. Karena mami ada urusan di luar kota. Nanti mami pulang ke rumah, mami belikan makanan untuk kalian. Selama mami pergi, kalian di rumah saja ya, nggak boleh kemana-mana. Kalian tunggu sampai mami pulang ke rumah." Kalau kita menjelaskan seperti itu ke anak-anak, mereka akan mengerti. Nah, kalau kita pergi keluar kota, kan pasti khawatir banget nih sama anak-anak, takut mereka lapar dan haus. Terus anak-anak juga mau minum susu. Kalau pas kita udah mau pergi, terus kita masak untuk anak-anak, tapi kan takut ditinggal kelamaan bisa menjadi basi atau bau. Lebih baik sebelum pergi kita menyediakan snack yang agak banyak kalau kita perginya memang lama sekali. Tapi jangan roti ya, karena roti nanti bisa jamuran. Kalian boleh menyediakan seperti biskuit, permen, coklat, apapun itu nggak apa-apa, asalkan yang ada bungkusannya. Dan untuk susu kalian bisa kasih yang model kotakan kecil-kecil gitu. Boleh kalian sediakan beberapa kotak dan taruh saja semuanya di satu tempat. Kalau untuk snack kalian nggak perlu dibuka ya bungkusannya. Untuk susu juga kalian nggak perlu sampai tusukin sedotannya, biarkan saja masih terbungkus rapat seperti pada awal kita beli snack dan susunya. Jadi nanti gimana dong kak kalau mereka mau makan masih dibungkus seperti itu? Apakah anak-anak bisa makan snack dan minum susunya? Tenang aja ya, anak-anak kan semuanya arwah. Cara mereka makan dan minum itu tidak sama seperti manusia. Walaupun masih terbungkus rapat, anak-anak tetap bisa makan dan minum karena semua arwah itu hanya menyerap saripatinya saja. Jadi sebelum kita pergi, setelah selesai menyiapkan semua snack-snack yang ada di meja, kita bisa pasangkan dupa terlebih dahulu di dekat snack dan susunya. Kemudian bilang ke anak-anak, "Mami mau keluar kota agak lama, jadi selama mami pergi kalian makan dan minumannya itu sudah mami sediakan di meja ya. Kalian bisa makan snack-snack yang ada di meja. Semua yang sudah mami sediakan di sini kalian boleh makan ya. Nanti kalau mami sudah pulang ke rumah baru mami masak buat kalian. Kalian juga bisa kasih uang jajan ke anak-anak dengan tujuan supaya anak-anak tidak bandel selama maminya pergi. Uang jajannya itu terserah kalian mau kasih berapa, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, itu terserah kalian, semampu kalian saja ya. Oh iya, ada juga yang nanya uang jajannya untuk apa sih? Uang jajan ini bukan untuk anak-anak pergi beli makanan atau permen di dunia mereka ya, tetapi uang jajan ini lebih untuk pelimpahan jasa. Uang jajannya itu bisa kalian kumpulkan sampai banyak. Jadi misalkan kalian mau melakukan sedekah atau pelepasan makhluk hidup seperti burung, kalian bisa gunakan uang itu dan semua jasanya kalian limpahkan ke nama-nama anak kalian. Oke guys, itu penjelasanku menurut dari Bener-bener di-treat sebagai anak kecil, anak kandung, sampai dibikinin susu, dibikinin makanan, disuruh makan, dibilangin, dinasehatin, dikasih uang jajan. Wow, bener-bener gua amazed banget sih, yang dunia nggak tahu ternyata ada coy. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, and see you the next video. Bye guys. Dan jangan lupa adopt spirit doll sekarang juga.